kelompok 1 yang beranggotakan Saya Almira. saya Ciko. Saya Alifah. Kami di sini akan menjelaskan PPKN terkait materi hubungan HAM dengan Pancasila. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kaitan HAM dengan Pancasila. Di sini, Pancasila dan hak asasi manusia atau HAM. Pancasila menghormati dan menjamin hak asasi manusia baik untuk warga negara Indonesia maupun non-warga negara. Hal ini dilakukan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Gimana sih caranya? Nah, caranya tuh bisa dilakukan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghargaan terhadap sesama manusia. Contohnya tuh ada di sila, contohnya tuh ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini dijelasin bahwa menunjukkan setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan beradab tanpa diskriminasi. Selanjutnya, nilai-nilai dasar Pancasila terbagi menjadi 3. Yang pertama, nilai dasar berdasarkan dari budaya bangsa seperti gotong royong dan lain-lain. Contohnya, membantu tetangga tanpa diminta karena kita punya budaya saling tolong-menolong. Yang kedua, nilai instrumental berupa kebijakan, strategi, dan pedoman pelaksanaan sila Pancasila. Contohnya, undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan sekolah yang mendorong siswa menghormati guru dan sesama teman. Yang terakhir, yang ketiga, nilai praktis. Nilai yang diterapkan dalam hidup nyata terus berkembang dan menyesuaikan dengan zaman serta aspirasi masyarakat. Contohnya, sekarang kita bisa nunjukin nilai toleransi dengan menghormati perbedaan agama di media sosial atau membantu orang yang kesulitan lewat donasi online. Nah, itu dia contoh-contohnya. Kesimpulannya adalah Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi pedoman dalam menjamin hak asasi manusia dengan cara mewujudkan nilai-nilai dasar instrumental dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk sila pertama, sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Untuk sila yang kedua, sila ini menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila yang ketiga, sila ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila yang keempat, sila ini dicerminkan dalam kehidupan yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk musyawarah, untuk mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intervensi yang membelenggu hak partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, sila kelima, sila ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi permanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Dan ada kedudukan HAM dalam Pancasila. Yang pertama, ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Salah satu isi pasalnya yaitu pasal 28A adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Begitupun isi seterusnya dari pasal 28B, C, D, E, dan seterusnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini mengatur tentang hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia, lembaga penegakan HAM, dan mekanisme perlindungan terhadap pelanggaran HAM. Beberapa bagian pentingnya meliputi bab pertama, yaitu ketentuan umum, menjelaskan definisi hak asasi manusia dan prinsip dasar HAM. Kemudian ada bab kedua, hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.
Di sini mengatur berbagai jenis hak seperti hak hidup, pendidikan, kebebasan pribadi, kebebasan beragama, hak memperoleh keadilan, hak wanita, hak anak, dan sebagainya. Kemudian ada bab ketiga, yaitu kewajiban dasar manusia, menyebutkan kewajiban setiap orang yang ada di wilayah negara Indonesia untuk menghormati HAM orang lain, mematuhi hukum, ikut serta dalam pertahanan negara, dan sebagainya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.